Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil critical journal kami dengan topik penerapan transfer pricing dalam mengapresiasikan beban pajak yang diberikan oleh Bapak Ardindo Lestaribu, SE, MSI. Kami sudah mereview beberapa jurnal, sehingga kami memilih satu jurnal yang kami angkat menjadi jurnal utama kami dengan judul Examining the Role of Transfer Pricing as a Strategy for Multinational Firms. Semoga dengan video ini, teman-teman sekalian dapat mengerti bagaimana penerapan transfer pricing dalam mengapresiasikan beban pajak. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa kalian sampaikan melalui kolom komentar video ini. Selamat menyaksikan. Nama saya Lydia Stefanita dengan NPM 1851021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang makalah kami. Pertama, makalah ini menjelaskan mengenai penerapan strategi transfer pricing pada perusahaan multinasional dalam mengapresiasikan beban pajak, dan harga transfer itu merupakan nilai internal yang ditempatkan pada bahan baku, barang atau lainnya saat berpindah dari satu entitas organisasi terkait ke entitas lain dalam suatu perusahaan yang terkonsolidasi. Makalahnya juga menjelaskan tujuan dan strategi serta pengaruh penetapan harga transfer pada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menerapkan harga transfer untuk membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif dan tujuan perusahaan lainnya juga. Makalahnya juga menyelidiki harga transfer pada kinerja perusahaan dan hubungan yang melibatkan efektivitas transfer pricing dalam mencapai tujuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat makalah ini untuk tugas akuntansi manajemen lanjutan dalam bentuk critical journal review. Alasan pemilihan judul ini adalah adanya keterkaitan peneliti dalam meninjau apa itu transfer pricing dan bagaimana pengaruh transfer pricing pada perusahaan multinasional dalam mengapresiasikan beban pajak. Karena itu, peneliti memiliki keinginan untuk mengkritik jurnal tersebut lebih mendalam. Berdasarkan uraian ini, maka penulis membuat CJR ini dengan judul Penerapan Strategi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional dalam Mengapresiasikan Beban Pajak. Tujuan pembuatan Critical Journal Review. Mengkritik jurnal ini dibuat sebagai salah satu referensi ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu jurnal, menjadi bahan pertimbangan, dan juga menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan di Universitas HKBP Nomensen. Manfaat melakukan critical journal review. Pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dalam sebuah jurnal atau hasil karya tulis ilmiah lainnya secara ringkas. Yang kedua, mengetahui kelebihan-kelemahan jurnal yang dikritik. Dan yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan jurnal tersebut dibuat. Yang keempat, mengetahui kualitas jurnal dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis yang lainnya. Yang kelima, memberi masukan kepada penulis jurnal berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi jurnal. Menurut Santoso, menjelaskan bahwa transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Menurut Swandi, transfer pricing adalah tindakan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di suatu negara ke entitas perusahaan negara lain dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir, bukan menghindari pajak. Menurut Mangoting, penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan transfer pricing. Yang pertama, masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya. Perubahan yang dibentuk berdasarkan divisi-divisi akan dinilai kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh.
maka manajer pusat laba sangat peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan laba, termasuk di dalamnya penentuan harga transfer. Jika dibeli, tidak mau menanggung rugi akibat ketidakefisienan divisi penjual. Jika jual, tidak mau jual terlalu murah karena alasan masih dalam satu perusahaan. Yang kedua, harga selalu mengandung unsur laba. Bagi divisi penjual, harga transfer merupakan pendapatan yang pada gilirannya merupakan unsur laba yang dipakai sebagai dasar penilaian kinerja. Sehingga adanya transfer barang ke divisi pembeli harus mengandung biaya di dalamnya. Ketiga, harga transfer merupakan alat mempertegas identifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Proses pembentukan harga transfer memberikan kesempatan kepada manajer divisi terkait untuk merunding semua unsur pembentuk harga transfer. Karena unsur ini akan mempengaruhi besar kecilnya laba. Dengan harga transfer, divisi yang telah dibentuk dianggap sebagai perusahaan independen yang melakukan nego penetapan harga barang yang transfer antar divisi tersebut. Perkenalkan, nama saya Astinar Butar-Butar, MPM 1851021. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Peran transfer pricing. Penetapan harga transfer memainkan peran yang lebih penting dalam keseluruhan operasi perusahaan. Dalam lingkungan domestik, isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan evaluasi dan kinerja umumnya menjadi perhatian penting dalam mentransfer harga. Namun, perusahaan multinasional dihadapkan banyak faktor rumit di dalam pasar global. Sedangkan masalah internal, kinerja manajemen bagi perusahaan-perusahaan ini, mereka harus mempertimbangkan hubungannya dengan isu-isu seperti perpajakan, keunggulan kompetitif, valuta asing, kontrol kas, dan inflasi. Itu strategi penetapan harga transfer dalam meningkatkan kompleksitas setiap tambahan nasional pasar yang memasuki M&A. Melalui multinasional ini, M&A memaksimalkan tujuan mereka dengan mengeksploitasi ketidaksempurnaan pasar yang timbul dari perbedaan proses pertukaran. Eksploitasi adalah umumnya dicapai secara keseluruhan atau sebagian melalui transfer internal di antara yang terkait entitas M&A. Karena mekanisme penetapan harga transfer seringkali penting dalam pencapaian tujuan global, maka transfer pricing tidak memang berfungsi sebagai instrumen strategi. B. Strategi perusahaan dapat dilihat dari proses organisasi yang terdiri dari formalisasi dan implementasi. Harga transfer jatuh ke dalam fase implementasi strategi. Peran ini juga didukung oleh analisis hubungan antara strategi dan harga transfer. Hubungan antara dan kebijakan dengan penetapan harga transfer sangat erat. Jelas bahwa kebijakan penetapan harga transfer adalah bagian integral dari strategi organisasi dan tidak boleh dipertimbangkan dalam isolasi hanya sebagai teknik akuntansi. Dengan demikian, keputusan penetapan harga transfer adalah komponen aktif dari strategi, bukan tanggapan terhadap akuntansi dan pajak kompensi. Jelas, dalam beberapa situasi pajak, M&A mungkin tidak memiliki pilihan mengenai harga transfer internasional. Tujuan strategi harga transfer pricing. Tujuan terkait perpajakan. Penetapan harga transfer paling sering dianggap sebagai sarana untuk mengelola keseluruhan beban pajak penghasil untuk M&A dan untuk memenuhi segudang pajak peraturan yang terkait dengan transfer internal. Sebagian besar negara memiliki transfer undang-undang penetapan harga yang serupa dengan bagian 482 dari Kode Pendapatan Internal Amerika Serikat untuk dilarang manipulasi harga transfer untuk menghindari pajak penghasilan. Banyak sekali keputusan operasi dan investasi didasarkan pada situasi pajak M&A secara keseluruhan. M&A harus mempertimbangkan berbagai tarif dan situasi pajak di negara yang berbeda. Ada kredit pajak dan insentif yang dapat mengubah lingkungan keputusan ketika beberapa negara terlibat. B. Tujuan berorientasi internal atau manajemen. Untuk transfer domestik murni, tujuan internal atau berorientasi manajemen paling sering mempengaruhi keputusan penetapan harga transfer. Biasanya, perusahaan secara bersamaan berusaha untuk mempromosikan sistem evaluasi kinerja yang adil.
bersama dengan motivasi manajer dan mempromosikan keselarasan tujuan antara tujuan manajer dan tujuan perusahaan. Tujuan ini berlaku sama untuk MEE, namun memaksakan komplikasi tambahan yang berkaitan dengan budaya, adat istiadat, pertukaran suku bunga, dan inflasi. C. Tujuan internasional atau operasional. Mungkin yang paling strategi dari semua tujuan penetapan harga transfer adalah mempertahankan atau menciptakan posisi pasar yang kompetitif. Tujuan akhir dari MEE harus bersaing dengan ekonomi global. Harga transfer yang sesuai dengan memungkinkan anak perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan harga yang kompetitif, atau memungkinkan pasar pemimpin untuk melembagakan pengurangan permintaan atau berkurangnya permintaan umum penurunan kondisi ekonomi di wilayah geografis wilayah tertentu. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode penerapan strategi harga transfer yang terdiri atas 3. Yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya. Banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan dasar biaya dalam penentuan harga transfer. Karena banyaknya definisi tentang biaya, sehingga perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar, dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan harga transfer. Standard cost merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena jika pendekatan actual cost yang digunakan, maka ketidakefisienan dalam produksi yang terjadi dalam divisi penjual yang nantinya terbawa dalam divisi pembeli sehingga nilai tidak sesuai dengan keadaan. 2. Penentuan harga transfer atas dasar harga pasar. Harga pasar didapat dari daftar harga yang dipublikasi untuk barang atau jasa yang sejenis dengan produk atau jasa yang ditransfer dari harga yang dibebankan dari divisi yang memproduksi jika divisi tersebut menjual kepada pihak luar. Dalam grup perusahaan multinasional mempunyai harga pasar apabila jasa atau barang yang ditransfer antar divisi atau perusahaan, maka harga pasar ini merupakan bentuk dasar yang adil dari sudut pandang pengukuran kinerja. Kendala yang sering terjadi dalam penggunaan harga pasar adalah keterbatasan informasi mengenai pasar. 3. Negosiasi. Metode negosiasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional, terutama pada setiap divisi yang memiliki perjanjian atau komitmen dalam penentuan harga transfer, sebab akan mencerminkan perspektif kontroversitas yang inheren dalam pusat pertanggungjawaban, karena nantinya para divisi akan mempertanggungjawabkan atas harga transfer yang dinegosiasinya. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. P.J. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Fungsi pajak menurut Mardiansmo. 1. Fungsi budgetar atau sebagai sumber keuangan negara dan sumber dana bagi pemerintah untuk pembiayaan pengeluaran negara. Contohnya adanya pengenaan pajak dalam APBN yang merupakan penerimaan dalam negara. 2. Fungsi reguler atau mengatur, yaitu menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dan contohnya yang pertama, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan perstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanan kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuan adalah bagaimana pengendalian tersebut dalam mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak atau tax avoidance, dan bukan penyeludupan pajak atau tax evasion yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Menurut Muhammad Jain, dalam pelaksanaannya sendiri tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai
secara konstan alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambil. Perencanaan pajak untuk suatu operasi yang bersifat multinasional merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, tetapi di lain pihak mengandung aspek yang vital bagi bisnis internasional. Seperti diketahui, pajak berdampak terhadap keputusan penanaman modal di luar negeri, struktur keuangan, ketetapan besarnya biaya modal, manajemen valuta asing, modal kerja, dan pengendalian keuangan. Perusahaan multinasional tersebut dapat saja menggunakan transfer pricing yang lebih rendah dari arm's length price untuk tujuan mengefisiensikan beban pajaknya, atau menggunakan harga yang lebih tinggi dari arm's length price untuk tujuan-tujuan tertentu. Namun demikian, apapun alasannya, apabila terjadi transaksi antar grup yang menyimpang dari arm's length price, apakah harga tersebut lebih rendah atau lebih tinggi, hal ini dapat disinyalir sebagai usaha untuk menggeser laba perusahaan dari satu grup ke grup lainnya. Dan hal ini berarti pula bahwa pajak yang terutang dari kedua grup tersebut akan mengalami perubahan. Satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah transfer pricing, terutama dalam hal perencanaan perpajakannya. Sebenarnya transfer pricing tidak sepenuhnya ilegal digunakan oleh perusahaan multinasional dalam perencanaan perpajakannya, asalkan telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara sesuai ketentuan dalam undang-undang. Salah satunya pada perusahaan multinasional yang melakukan markdown atas penghasilan. Pengaruh pajak terhadap transfer pricing pada perusahaan multinasional. Transfer pricing merupakan salah satu strategi perencanaan pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menggeser beban pajak kepada negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara A yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga akan menimbulkan keuntungan kepada anak perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah. Menurut Zulaikha tahun 2014, dalam transfer pricing, perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah, yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Namun, karena belum tersedianya alat tersebut, tenaga ahli, dan peraturan yang baku, maka pemeriksa transfer pricing seringkali dipatahkan wajib pajak dalam pengadilan pajak, sehingga tentu saja akan dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak. Dengan transfer pricing, perusahaan dapat melakukan transaksi dengan harga di bawah atau di atas harga pajak terhadap pihak independen, sehingga mempengaruhi tingkat laba perusahaan. Akibatnya, beban pajak menjadi rendah. Metode penelitian. Yang pertama, jenis data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. B. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Perkenalkan, nama saya Ferawati Lingga dengan NPM 18510025. Pertama, kekuatan dari jurnal utama. 1. Jurnal utama lebih menjelaskan mengenai metode penerapan harga transfer. Yang kedua, jurnal utama lebih menjelaskan tujuan penerapan transfer pricing. Adapun kelemahan dari jurnal utama kami yaitu 1. Jurnal utama tidak menjelaskan pengaruh transfer pricing dalam mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan multinasional. Dan yang kedua, jurnal utama tidak menjelaskan kelemahan dalam penentuan harga transfer atas dasar biaya. Adapun hasil pembahasan yang kami peroleh dari kekuatan dan kelemahan dari jurnal kami yaitu menurut jurnal Karen S. Cravens, peneliti
peran harga transfer sebagai strategi untuk perusahaan multinasional. Dalam jurnal utama ini memaparkan bagaimana penerapan strategi transfer pricing dalam mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan multinasional, di mana penerapan strategi transfer pricing adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbasis biaya. Penetapan harga berbasis bergantung pada biaya untuk memperoleh atau memproduksi barang yang akan dibeli ditransfer sebagai harga transfer. Yang kedua, berbasis pasar. Berbasis pasar menggunakan pasar eksternal harga untuk barang yang sama atau serupa sebagai kerangka acuan. Yang ketiga, dinegosiasikan. Metode yang dinegosiasikan memungkinkan dua atau lebih unit bisa bisnis internal yang terlibat dalam transfer item untuk bersama-sama memutuskan harga transfer. Dan yang terakhir, harga transfer ganda ada di mana harga barang yang ditransfer berbeda untuk unit bisnis internal terlibat dalam pemindahan tersebut. Berdasarkan teori Lolo Sambul A 2020, metode penerapan harga transfer yaitu harga transfer atas harga pasar, harga transfer atas dasar biaya, dan negosiasi. Namun dalam teori tersebut lebih memaparkan harga transfer atas dasar biaya. Salah satu strategi perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional hanya menjelaskan dua metode saja, yaitu metode harga transfer atas harga pasar dan harga transfer atas dasar biaya. Pada jurnal utama kami juga menjelaskan bahwa tujuan transfer pricing fokus pada motivasi pajak dalam penggunaan transfer pricing dan menunjukkan tarif pajak di negara yang memiliki tarif pajak rendah sehingga akan menimbulkan keuntungan kepada anak usaha yang memiliki tarif pajak rendah. Transfer pricing tidak hanya dilakukan oleh perusahaan tingkat menengah, tetapi juga dilakukan oleh perusahaan tingkat atas seperti pada kasus Google dan Amazon. Dalam jurnal utama kami juga tidak menjelaskan mengenai kelemahan mengenai penentuan harga transfer menggunakan metode harga transfer atas biaya, padahal banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan biaya dalam penentuan harga transfer cost basis. Tetapi di jurnal kami dijelaskan bahwa kelemahan dari penentuan harga transfer menggunakan metode harga transfer atas biaya karena banyaknya definisi tentang biaya, sehingga perusahaan mungkin menggunakan biaya variabel, biaya penuh, atau biaya standar, dan lainnya menggunakan biaya aktual dalam menentukan harga transfer. Standar cost merupakan dasar yang sering digunakan dalam penentuan harga transfer, karena jika pendekatan aktual cost yang digunakan maka ketidaksengajaan dalam produksi yang terjadi dalam divisi penjual yang nantinya terbawa dalam divisi pembeli, sehingga nilainya tidak sesuai dengan keadaan. Berdasarkan teori Lolo 1000 A 2020 bahwa kelemahan penentuan harga transfer atas dasar biaya adalah sebagai berikut. A. Biaya penuh divisi penjual akan diperiksa atau disetujui oleh divisi yang terlibat, sehingga bisa saja ada biaya yang akan ditolak di divisi
efisien, dan jika divisi pembeli membeli produk dengan jumlah yang banyak akan minta harga khusus. B. Sulit untuk menentukan laba atau ROI yang wajar bagi divisi penjual apalagi bila sebagian besar produk divisi penjual dijual keluar. Maka perlu dipisahkan antara biaya untuk penjualan keluar dan ke dalam, atau agar divisi penjual bisa menghitung laba yang diperoleh dari penjualan keluar. Kesimpulan dari makalah kami bahwa penerapan strategi transfer pricing dalam mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan multinasional, di mana penerapan strategi transfer pricing adalah sebagai berikut. Pertama, berbasis biaya, di mana penetapan harga berbasis bergantung pada biaya untuk memperoleh atau memproduksi barang yang akan dibeli transfer sebagai harga transfer. Yang kedua, berbasis pasar. Berbasis pasar menggunakan pasar eksternal harga untuk barang yang sama atau serupa sebagai kerangka acuan. Dan yang ketiga, dinegosiasikan, di mana metode yang dinegosiasikan memungkinkan dua atau lebih unit bisnis internal yang terlibat dalam transfer item untuk bersama-sama memutuskan harga transfer. Dan yang keempat, harga transfer ganda, ada di mana harga barang yang ditransfer berbeda untuk unit bisnis internal terlibat dalam pemindahan tersebut. Kemudian, bahwa tujuan transfer pricing fokus pada motivasi pajak dalam penggunaan transfer pricing dan menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mengejar beberapa tujuan daripada manajemen pajak sebagai satu-satunya tujuan penetapan harga transfer internasional. Saran: peneliti seharusnya menjelaskan pengaruh transfer pricing dalam mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan multinasional, karena transfer pricing merupakan salah satu strategi perencanaan pajak oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk menggeser beban pajak kepada negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga akan menimbulkan keuntungan kepada anak perusahaan yang memiliki tarif pajak rendah. Peneliti juga sebaiknya menjelaskan mengenai kelemahan penentuan harga transfer menggunakan metode harga transfer atas biaya, padahal banyak perusahaan yang menggunakan metode dengan dasar biaya dalam penentuan harga transfer. Kami juga menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak lagi terdapat kekurangan baik dalam menjelaskan semua materi tentang penerapan strategi transfer pricing pada perusahaan multinasional dalam mengefisiensikan beban pajak. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik atau saran dari setiap pembaca untuk lebih melengkapi lagi makalah ini, dan kami akan memperbaiki makalah ini dengan berpedoman kepada sumber yang lebih jelas dan kritikan dari semua pembaca. Atas perhatiannya, kami dari kelompok investor mengucapkan terima kasih.